Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, Mari akan bacakan kembali suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 1 hingga 7 bulan November 2024 ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu, ini energinya dia ke kamu. Ini energinya kamu ke dia. Oke, waduh, kenapa kamu Scorpio? Ada apa kamu? Wah. Nah, kalau Mari lihat seperti ini ya, kok nanti kamu mainnya agak-agak keras di hubungan kalian? Apakah memang di sini tuh kamu sudah tidak nyaman lagi dengan si pasangannya kamu ini gitu ya? Kamu yang kok kayaknya memang, atau untuk beberapa jangan-jangan memang dari awal kamunya udah nggak sreg sama dia, tapi entah karena bagaimana gitu ya, kamu masih membuka diri ke dia, kamu seolah-olah masih terlihat membangun interaksi dengan si dia ini gitu ya. Tetapi kalau secara garis besarnya Mari lihat ada sikapnya kamu kok kayak bukan sikap seperti seorang pasangan gitu ya. Maaf ya. Nah, tapi ini bisa juga energinya terbolak-balik ya. Yang Mari baca energinya Scorpio dalam kehidupan nyata itu bisa aja energi dari pasangan kamu. Soalnya ya ini kan pembacaan umum ya. Nah, kamu sesuaikan aja kalau memang bisa sesuai pembacaan ini ya, kalau enggak ya udah ditinggalkan aja videonya ya. Nah, tetapi izinkan Mari membaca apa adanya saja dulu sebagaimana tebaran kartu di mejanya Mari ini. Oke? Baik. Nah, jadi kalau Mari lihat energi dari Scorpio di sini tuh kok kayaknya cukup menyepelekan relationship ini gitu ya. Mengacuhkan, mengabaikan gitu ya. Karena memang kok kayaknya bonding secara emosional juga ya rendah banget di sini. Sehingga tidak akan tertutup kemungkinan apabila Scorpio kok kayaknya tidak berlaku sepantasnya sebagaimana seorang pasangan memperlakukan pasangannya gitu ya. Jadi di situ tuh kayak tidak berkomitmen misalnya gitu ya, yang masih membuka diri pada pria lain atau kepada wanita lain, atau katakanlah di situ misalnya sebagai seorang suami ya tidak memberikan tanggung jawab lahir dan batin kepada istri, itu misal ya. Atau ya seorang istri kok kayaknya tidak memberikan effort tanggung jawab selayaknya seorang istri gitu ya. Nah di situ tuh juga kayak misalnya marah-marah gitu ya, omongannya kok omongan yang merendahkan gitu ya. Jadi sepertinya di mata kaum Scorpio si pasangan ini tuh kok kayak nothing gitu. Kok ini kayak seseorang yang dianggap sebagai boneka untuk melepaskan ego diri. Nah, itu juga bisa ya. Jadi ya mau mukul juga di sini tuh kok kayaknya nggak segan-segan kalau Mari tangkep ya. Atau ya misalnya di situ tuh kayak tipu-tipu gitu ya, menjanjikan ini, menjanjikan itu kepada si pasangan gitu ya. Padahal tahu apa yang diomongkan itu atau janji yang diberikan itu tuh hanya omong kosong belaka gitu ya. Ya mungkin di situ tuh juga untuk beberapa kalau Mari lihat hanya mencari keuntungan secara finansial saja gitu ya, atau mungkin ya untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hasrat seksual saja gitu ya. Jadi ya energi Scorpio di sini tuh ya cukup buruk gitu ya kalau Mari lihat di sana. Jadi kok kayaknya hubungan ini tuh bukan hubungan yang berharga, bukan hubungan yang ada artinya bagi Scorpio gitu ya. Jadi sehingga sah-sah saja
kalau Scorpionya ini tuh kok kayaknya nyampah gitu ya, nyampah di dalam relationship ini gitu ya. Jadi ya di situ tuh kalau mari lihat bisa hubungannya kok kayak on off. Jadi gimana ya, orang yang nggak punya rasa sayang, orang nggak punya rasa cinta, orang yang nggak ada respectnya gitu ya, bagaimana itu sikapnya gitu ya. Ya begitulah kurang lebihnya sikap dari Scorpio ini tuh ke si pasangan gitu ya. Dan memang kalau untuk PDKT, mari tangkap PDKT ini tuh kok kayaknya PDKT yang memang bisa aja disengaja betul oleh Scorpio, apalagi kalau Scorpio yang posisinya sebagai pengejar gitu ya. Di sini tuh kalau mari lihat nampaknya Scorpio hanya mencari kayak mangsa baru gitu ya. Kalau ini masih PDKT, hanya mencari mangsa baru, hanya mencari seseorang yang bisa untuk dijadikan sebagai pemuas diri gitu ya. Nah, atau kalau misalnya ini bisa vice versa, kalau bukan Scorpio yang sedang mengejar dalam upaya PDKT ini, Scorpio yang ternyata dikejar. Nah, kalau untuk posisi yang seperti itu, mari lihat ya, memang Scorpio di sini tuh bisa agak tegas ya. Ini kalau lagi PDKT dan yang posisi dikejar, Scorpio bisa yang agak tegas gitu, bahkan sangat tegas kalau mari lihat ya, bisa dengan kasar menutup diri dari si seseorang ini gitu. Jadi ya mungkin Scorpio nggak mau mencela-mencele, nggak mau yang kok kayaknya membuat ini ya, si dia ini tuh menjadi mangsa gitu ya, atau membuat si dia ini tuh kecewa di suatu hari gitu ya. Jadi ya Scorpio di sini tuh bisa dengan tegas kayak, aduh aku sorry ya, aku nggak bisa sama kamu. Kira-kira begitu ya. Misalnya seseorang ini tuh nelfon, di reject. Misalnya seseorang ini tuh chatting, nggak dibalas gitu loh. Ya bahkan mungkin dimarahin lagi tambahnya oleh Scorpio. Apa sih kamu kok sibuk banget? Aku nih tuh nggak bisa seperti harus membalas-balas chatting kamu, memberikan fokusnya aku kepadamu, aku nggak bisa gitu. Nah itu ya energi Scorpio kalau lagi dikejar gitu ya, lagi proses PDKT dan lagi dikejar. Nah di sana. Jadi ya sebenarnya kosong. Itu aja ya secara garis besarnya Scorpio ini tuh kosong dia kepada si pasangan gitu. Mau kayak gimana pun si pasangan ini ya, setidaknya di rentang 1 hingga 7 berusaha untuk menarik perhatiannya Scorpio, berusaha untuk mendekati Scorpio. Nah, tetapi di situ upayanya dia bisa-bisa aja ya upaya yang belum menghasilkan sebuah kenyataan yang manis ya untuk dirinya. Jadi ya Scorpio nunjukin, aku nggak senang dikejar sama kamu. Aku nggak suka gitu kalau kamunya berusaha untuk deket-deketin aku. Nanti belak-belakan gitu ya, Scorpio ini tuh tanpa tedeng aling-aling menunjukkan sikapnya dia yang lagi menutup diri dari pendekatan si seseorang ini gitu. Tapi ya berbeda sikap kalau saat ini memang sudah ada jalinan yang lumayan intim atau dekat gitu ya, beda dia, atau ya hubungan yang sudah memasuki fase rumah tangga gitu ya. Karena ya memang jangan-jangan kalaupun ini sudah rumah tangga, awalnya memang Scorpio kok nggak yang sreg gitu. Tapi nggak tahu entah bagaimana bisa terjadi pernikahan itu gitu ya. Tapi intinya kalau Madlan nggak sreg banget di sini saat sekarang energi Scorpio ke si pasangan gitu lah. Ya, jadi kalau bisa ya memang si pasangan ini tuh ya dia dikondisikan oleh egonya Scorpio, ya dia jangan mendapatkan sisi terbaik dari Scorpio gitulah ya. Atau ya tiba-tiba saja dalam perjalanan hubungan ini boleh jadi ya ada peristiwa gitu ya, yang tadinya hubungan ini tuh harmonis, tapi kemudian ada peristiwa yang merubah Scorpio, akhirnya bisa setega ini kepada si pasangan, mengacuhkan, ngecuekin, dan bahkan mengambil bahkan hanya sebatas menjadikan hubungan ini sebagai cara untuk mengambil kepentingan, kebutuhan Scorpio sendiri gitu ya. Jangan-jangan memang seperti itu kejadiannya ya.
Nah, dari sisi si pasangan Scorpio ini sendiri, kalau mari lihat memang seseorang ini tuh apa ya, tertarik gitu loh, tertarik betul sama Scorpio di sini gitu ya. Jadi kok seseorang ini tuh ingin banget gitu, biar Scorpio ini bersama dengan dia bisalah memiliki ya uh, sebuah hubungan yang memang ini tujuannya untuk beromantis, tujuannya untuk ya berbahagia bersama gitu ya. Tetapi kalau mari lihat effort sih cukup ya. Kalau mari tangkep ya, effortnya si pasangan Scorpio ini tuh memang udah lumayan lah, bisa dibilang cukup banyak gitu ya. Menarik perhatiannya Scorpio gitu ya dan sebagainya di situ. Pokoknya untuk mencoba hadir itu tuh ya lumayan bagus lah, terutama nanti di rentang 1 hingga 7 bulan November ini gitu. Tapi kalau untuk dikatakan di sini tuh cinta, mari agak-agak masih belum bisa menangkap ya kalau perasaan cinta ya. Tapi keinginan untuk berpasangan ada gitu ya. Jangan-jangan mungkin ya Scorpio tahu bahwa seseorang ini tuh hanya ingin bersama saja, tapi nggak mau ngasih komitmen, nggak mau ngasih ini, nggak mau ngasih itu. Ya jangan-jangan begitu ya, makanya ini Scorpio kok tegaan banget ini. Mari lihat ya. Nah, jadi kok kayaknya si pasangan ini kalau untuk pertanyaan cinta-cintaan dia belum ada cinta-cintanya di situ, mari lihat ya. Tapi hasrat, keinginan untuk bersama dengan Scorpio ya cukup ada di sana. Ya, cukup ada di sana, jadi sehingga ada energi ya untuk ngedeketin tadi gitu ya. Sabar, mau ini tuh sabar berulang-ulang kali mencoba menarik perhatiannya Scorpio. Makanya di sini mari lihat energinya Scorpio berulang-ulang kali pula ya menolak gitu ya, menolak berulang-ulang kali pula bersikap culas kah, sinis kah, bersikap merendahkan kah gitu ya. Karena ya ternyata ada upaya yang berkali-kali gitu ya yang dilakukan oleh si pasangannya Scorpio ini tuh ke Scorpio. Harapannya dia Scorpio ini tuh mau membuka diri gitu ya. Ya mungkin juga seseorang ini tuh merasa ya sampai sejauh ini tuh kok dia masih ini ya. Makanya dia betah berupaya gitu ya. Ya mungkin dia kayak oke, percobaan pertama gagal, tak lakuin percobaan kedua, ya percobaan ke 100 juga ya sampai 100 juga ya enggak masalah gitu ya. Karena ya memang sampai saat bulan November awal ya masih kenceng di situ. Rasa mau itu, rasa ingin itu. Coba nanti kalau rasa mau dan rasa ingin sudah berkurang atau bahkan sudah tidak ada gitu ya. Ya pasti dengan cara penyambutan Scorpio kepada dia atau cara sikapnya Scorpio yang lumayan keras dan culas ini kepada dia, ya tentu itu akan membuat dia semakin menjauh gitu ya kan. Membuat dia kemudian bermanuver gitu, yang tadinya deket akhirnya justru menghindar. Kan gitu ya. Tapi ya sampai sejauh tanggal 7 bulan November masih ada kayak inisiatif gitu loh. Inisiatif bertahan dalam relationship ini kah? Inisiatif pendekatan kepada Scorpio kah? Gitu ya. Masih ada nanti tindakan-tindakan nyata dari seseorang ini tuh untuk tetap mempertahankan posisi atau untuk tetap mendapatkan posisi gitu ya dalam hidupnya Scorpio. Nah ternyata memang juga orang ini tuh mungkin ya walaupun Scorpio merasa aku jahatin aja lah orang ini, aku culasin aja lah orang ini biar ya jangan-jangan dengan cara seperti ini dianya kapok ngedeketin aku gitu. Tapi ternyata seseorang ini tuh pun ya belum kapok-kapok gitu ya. Dirasa Scorpio itu udah tindakan yang tegaan banget gitu ya. Tapi ya seseorang ini tuh kayak menganggap ya apa yang dilakukan oleh Scorpio ke dia hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Karena udah pasti juga ya mungkin dianya tidak paham apa dan bagaimana sebenarnya Scorpio ini tuh ke dia gitu ya.
ya dia mungkin ya nggak nyangka-nyangka juga kalau Scorpio ini tuh mau menjadikan dia sasaran empuk kah, atau mau menjadikan dia sebagai orang yang tidak diterima sajalah dalam kehidupannya Scorpio gitu ya. Nah jadi ya apa yang dipikirkan oleh Scorpio, apa yang diniatkan oleh Scorpio ke dirinya, ya jangan-jangan dia tidak ketahui hal itu gitu. Jadi kok kayaknya masih betah-betah saja gitu ya. Mari lihat dalam upayanya dia untuk bersama dengan Scorpio ini gitu ya. Nah atau ya mungkin memang Scorpio ini tuh ya kalau mari lihat ada ketidakpuasan ketika membangun relationship dengan si pasangan ini. Ya terlepas dari seberapa sudah ya besar pemberian atau effort dari si pasangan untuk Scorpio, tapi ya Scorpionya sendiri kok masih belum tergugah gitu ya sama apa yang diberikan oleh si pasangan gitu, menganggap bahwa yang diberikan oleh si pasangan itu masih kayak jauh daripada cukup gitu ya. Jadi sehingga kalau mari lihat begitulah juga bisa jadi alasan akhirnya Scorpio mari lihat energinya kok kayak tegaan banget gitu. Tegaan banget, ada Ten of Swords di sini ya. Jadi kok kayak upaya untuk berkemungkinan menyakiti ya cukup besar nanti ya, atau cukup sering nanti dilakukan oleh Scorpio ke si seseorang ini, ke si pasangannya ini. Gitu ya. Jadi ya misalnya ini gambarannya ya. Scorpio lagi pegang pisau. Sebenarnya pisau ini tuh diniatkan untuk mau menyayat si seseorang ini gitu. Tapi ketika si seseorang ini melihat Scorpio pegang pisau yang sebenarnya punya niatan untuk menyerang dirinya, tapi dia bisa aja punya pemikiran bahwa oh Scorpio lagi pegang pisau ya mungkin dia mau ngupas bawang gitu ya. Oh dia mungkin mau ngapain, mau motong sesuatu gitu ya. Dia bisa aja nggak sadar bahwa pisau yang dipegang Scorpio mau untuk ditujukan menyakiti dirinya. Nah kira-kiranya seperti itu ya. Itu tuh udah gambaran yang memang jelek banget ya. Soalnya mari hanya menyesuaikan dengan gambar ini ya. Nah jadi ya kalau mari tangkap nanti mau kayak gimana pun lah ya upayanya Scorpio tanda kutip untuk menyakiti seseorang ini, tapi kok kayaknya upaya menyakiti itu tuh tidak disadari dan tidak terasa gitu ya, tidak terasa oleh si seseorang ini gitu loh ya. Nah jadi makanya Scorpio bisa akan terus menerus mau nggak mau gitu ya kayak ngerasa bahwa si seseorang ini tuh masih akan ada dalam hidupnya gitu ya, karena ya memang akan seperti itu sikapnya si seseorang ini gitu ya, masih ya akan ya caper kah ya, memberikan perhatian kah gitu ya kan, bukan hanya mencari tetapi juga memberikan gitu ya. Tetapi ya upaya-upayanya dia itu tuh akan disambut dengan penilaian zong ya, akan mendapatkan penilaian yang justru bisa aja buruk ya di matanya Scorpio gitu lah. Jadi ya Scorpio nggak srek aja kondisinya melihat si seseorang ini. Namanya orang yang nggak srek gitu ya bisa macam-macam pada akhirnya sikap gitu ya menolak dengan kasar atau mengambil dengan paksa apa yang mau diambil gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ya secara garis besar treatmentnya Scorpio kepada seseorang ini tuh ya mungkin kalau untuk dilihat dari sisi kebaikan ya 0 gitu ya. Tapi kalau untuk dilihat dari sisi ketegaan gitu ya ya dari angka 1 sampai 5 ya kayaknya sudah maksimal ada di 5 gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Leo, ada Gemini di situ, ada energi dari Taurus, ada energi dari Aries, Sagittarius di sana, dan energi Virgo menutup pembacaan kita kali ini.
Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.